Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10 IPS 1, 2, 3 dan kelas 10 MIPA 4 dan 5. Untuk pagi ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar apa yang akan kita laksanakan sekarang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran. Kemudian Ibu ingatkan lagi kehadiran di pertemuan kali ini, pertemuan ke-14 ya. Kemudian Ibu ingatkan lagi juga, selalu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Jadi kalian harus selalu bersih dalam masa pandemi ini. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun ya. Kemudian jaga jarak dan memakai masker. Dan terakhir adalah kerapian pangkal keindahan. Kita harus selalu rapi di lingkungan kita. Ya, udah siap belajar ya? Oke. Masih ingatkan dengan materi yang sudah kita pelajari, itu tentang apa? Nah, untuk 3.3 ya, sekarang untuk KD 3, yaitu mengenai persamaan garis ya kalau di sini. Kemudian juga pertidaksamaannya, karena apa? Untuk mencari daerah dari pertidaksamaan tersebut. Itu dengan koordinat kartesius ya, di mana jika di sini titik nolnya memenuhi pertidaksamaan, maka yang diarsir adalah daerahnya. Kemudian jika tidak memenuhi persamaan, maka yang diarsir adalah bukan daerahnya. Oke. Kemudian juga Ibu ingatkan kembali bahwa selain menggunakan uji titik, juga daerah penyelesaian bisa digunakan dengan acuan dari koefisien X dan Y, di mana kalau lebih dari 0 A-nya, maka garisnya atau arsirannya adalah sebelah kanan garis. Ini ya. Kemudian jika lebih dari 0 tetapi tandanya kurang dari atau sama dengan, maka dia di sebelah kiri garis. Oke. Kemudian juga jika koefisien B-nya lebih dari 0, maka tanda pertidaksamaannya untuk lebih dari atau sama dengan, dia berada di atas garis. Jika kurang dari sama dengan, maka dia di sebelah bawah garis. Oke. Kemudian untuk yang pertidaksamaannya, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, seperti yang kita pelajari minggu lalu, bahwa untuk kompetensi dasarnya adalah 3.3 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2 variabel untuk linear dengan linear. Kemudian 4.3-nya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan 2 variabel linear dan linear. Ya, untuk indikatornya 3.1 adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem persamaan 2 variabel. 4.3.1-nya adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTD. Di mana untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menjelaskan, menentukan dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau SPTLDV. Ya. Ya, sekarang kita lihat. Ada persoalan di sini. Seorang tukang jahit ingin membuat 2 model kemeja yang menggunakan 2 jenis kain. Kemeja model pertama memerlukan 2,1 meter kain jenis pertama dan 0,7 meter kain jenis kedua. Sementara kemeja model kedua memerlukan 1,6 meter kain jenis pertama dan 1,2 meter kain jenis kedua. Kain jenis pertama tersedia ada 150 meter dan kain jenis kedua ada 80 meter. Jika X menyatakan banyak kemeja model pertama dan Y menyatakan banyak kemeja model kedua,
Maka buatlah model matematika dari masalah tersebut dan gambarlah daerah penyelesaiannya. Nah, ini ya berarti masih termasuk ke pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, nanti kita pelajari. Sekarang untuk SPLDV dulu ya, pertidaksamaannya adalah penyajian dua pertidaksamaan linear atau lebih secara serentak menghasilkan sebuah sistem persamaan linear, pertidaksamaan linear. Penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan adalah irisan dari penyelesaian pertidaksamaan yang membentuknya. Ya. Perhatikan contoh berikut. Kita lihat. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kemudian persamaan berikutnya adalah 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. X-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Kita untuk yang pertama dulu 2x tambah y kurang dari sama dengan 6. Jika x-nya 0 di sini, maka y-nya berapa? 0 tambah y kurang dari sama dengan 6. Berarti y-nya adalah 6. Ya, seperti yang biasa kamu cari bahwa kalau misalkan di situ 2x, sininya ya, 2x tambah y sama dengan 6. Nah, jika x-nya 0 berarti kan 2 kali 0 tambah y sama dengan 6, maka y-nya 6. Ini ya. Oke. Begitupun untuk kalau x-nya 3, maka didapat y-nya 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, hapus lagi ya. Kalau angin deh, sorry. Nah, ini. Nah, untuk yang persamaan yang kedua, di situ kita lihat 4x tambah y 5y kurang dari sama dengan 20. Maka jika x-nya 0, maka y-nya 4. Oke. Jika y-nya 0, maka x-nya yang 4, yang 5. Ya, berarti 0, 4, 5, 0. Kalau digambarkan pada grafik kartesius, kembali lagi mana sorry. Oke. Di sini kita lihat untuk selanjutnya. Titik 6-nya tadi ya 0,6. Nah, ini 0,006. Kemudian 30. Berarti titik 3, maka didapat garisnya seperti ini ya. Garis untuk 2x tambah y sama dengan 6. Kemudian selanjutnya 04, ini 4-nya. Kemudian 50. Maka didapat garisnya seperti ini. Ya. Nah, untuk garisnya lebih yang mana arahnya? Ini kan kurang dari 6, berarti masih ingat? Kalau kurang dari berarti arahnya kemana? Ke sini, ya. Nah, kita gambarkan aja bahwa misalkan ini kita tarik garis. Untuk yang ini ya, ini. Untuk yang 06 dulu. Ini ya, ke sini. Kemudian 4x tambah 5y kurang dari sama dengan 20. Kita ganti gambarnya misalkan dengan biru. Nah, berarti dia juga masih ke bawah sini ya. Oke. Ya, x lebih dari sama dengan 0. Berarti arahnya kemana? Ke kanan. Kita pakai saja ya.
lebih dari 0 ya. Berarti ke X ke sini. Lebih dari 0. Oke. Sekarang kita untuk yang Y lebih dari 0, kita pakai ungu. Berarti ke atas ya. Nih, Y lebih dari 0. Nah, kamu lihat yang ada garis atau arsiran dari merah, hijau, biru, dan ungu adalah yang ini kan. Ini. Jadi daerahnya yang ini. Dia memenuhi dari keempat pertidaksamaan ini. Jadi untuk menggambar ini atau kita akan hapus yang ini ya. Jadi yang semua ada garisnya itulah daerahnya. Oke ya, ini enggak ada. Nah, jadi itu yang ya. Jadi daerah ini, daerah semua yang ada arsirannya adalah daerah penyelesaiannya. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Kita lihat untuk nomor 2, 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12. Oke. Kita lihat jika x-nya 0 maka didapat y-nya 4. Jika y-nya yang 0 maka didapat x-nya 6. Sekarang untuk yang persamaan yang kedua yaitu jika x-nya adalah 0, y-nya 5, maka jika y-nya yang 0 maka 10 bagi 5 2 ya. 2, 0. Kemudian yang lainnya sama. Baik, kita gambarkan koordinat kartesiusnya. Yang pertama tadi adalah 4 ya, 0, 4, 4, kemudian 6, 0. Maka didapat sini 6, 0. Nah, itu garisnya. Ya. Kalau kamu langsung arsiran juga boleh. Jadi misalkan di sini untuk yang pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12, berarti arahnya kemana? Ke atas ya. Udah pasti ya, kalian tahu ke atas. Nah, ini misalkan kita arsir ke atas. Kemudian untuk yang kedua 5x tambah 2y lebih dari sama dengan 10. 0,5 berarti titik 5 ya. Ya, kemudian 20. Maka di sini garisnya adalah seperti ini. Lebih dari sama dengan berarti arsirannya kemana? Ke atas juga. Ya, kita bedakan grafiknya misalkan dengan ya merah ya. Berarti garisnya adalah ke atas. Ini arsirannya. Kemudian yang ketiga adalah x lebih dari sama dengan 0. Berarti ke arah mana? Ke arah kanan ya. Y-nya. Jadi x sama dengan 0 itu adalah ke kanan. Kemudian untuk yang y lebih dari sama dengan 0, yang belum apa nih, biru hijau ya. Oke, berarti dari sumbu x dia ke atas. Nih, ke atas semua ya. Dari sumbu x atau y lebih dari sama dengan 0. Nah, kamu lihat di sini. Yang semua
arsiran dengan warna yang semuanya kena, yaitu mulai dari hijau, merah, ungu, dan kuning adalah daerah yang atas, ya. Berarti yang ini bisa kita hilangkan supaya lebih jelas. Misalkan ini. Jadi yang ada hanya yang ada di sini, ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya seperti ini. Oke. Nah, jadi daerahnya itu daerah penyelesaiannya, ya. DP, daerah penyelesaian adalah yang ke atas itu. Ya, paham ya? Nah, kita lanjut dengan contoh lain misalkan. Nah, yang ketiga adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 3. Kemudian yang keduanya X min Y kurang dari sama dengan 3 juga. Hanya tandanya beda ya, ini plus, ini min. Kemudian ada garis lain, Y min 1 lebih dari sama dengan 0. Baik, kita coba yang pertama. Jika X-nya 0, maka Y-nya 3. Jika Y-nya 0, maka X-nya yang 3. Oke, ya. Untuk persamaan yang kedua, yaitu jika X-nya 0, maka Y-nya min 3. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya yang min 3. Oke. Yang ketiga, ini 3 dulu ya. 0, 3, dan 3, 0. Ini garisnya. Nah, itu garis dari kemudian yang persamaan kedua tadi kan lebih kurang dari sama dengan, ya, berarti dia kemana? Ke arah kiri, ya kan? Boleh kamu arsir lagi sekarang. Oh, ini yang ke arah kiri, ya. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah 0, min 3, kemudian 3, 0. Oke, sorry. Ini susah juga. Kita ambil merah ya, misalkan. Ya kemana? Kurang dari berarti ya ke bawah sini ya. Berarti sekarang yang ketiga. Nah, ini adalah Y. Kan bisa aja kalau kamu tuliskan Y lebih dari 1. Berarti dari angka 1 ini, ya, angka 1 ini, ya, ini ya, Y lebih dari sama dengan 1 kemana arahnya? Ke atas. Ya kan, kalau lebih dari ke atas. Berarti kita gambar yang ungu misalkan. Ya, gambarnya ke atas. Dari garis ini. Atas. Nah, kamu sekarang bisa melihat mana yang di arsirannya lebih dari 1 atau 2, yaitu garis dari yang merah, ungu, dan hijau. Ya, berarti ada 3 di tengah-tengah. Maka ini adalah kita hilangkan. Nah, jadi di sini yang gambarnya hanya ini aja.
Aku keringin aja lagi. Ini yang ada gambar merah tadi ya, dengan gambar ungu. Nah, jadi ini gambarnya ya. Sementara ini, nah erasure, kita hapus yang ini. Oke, nah itu adalah pertidaksamaan dari ketiga pertidaksamaan di atas tadi ya. Paham ya? Sini ada arsirannya hanya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Oh. Ya, sekarang kita kembalikan lagi ke contoh berikutnya ya. Sekarang ada diketahui gambarnya seperti ini ya. Kemudian kamu cari bagaimana bentuk tidak samaannya ya. Jadi dari grafik ini, misalkan di sini untuk yang X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 6. Berarti pertama misalkan di sini gambarnya adalah seperti ini ya. Berarti kita harus mencari pertidaksamaannya. Yang pertama misalkan kita lihat dari titik dulu ya. Misalkan yang kita coba satu ini. Where are you? Ya, yang boleh. Ya. Nomor 1 dulu ya. Yang pertama misalkan. Untuk yang pertama ini adalah titiknya yaitu 3,0 dan 0,6. Nah, jika kita misalkan ini adalah X1, ini adalah X2, Y2, maka untuk mencari persamaannya adalah Y2X tambah X1Y sama dengan X1 kali Y2. Oke ya. Nah, Y2-nya berapa tadi? 6. Ya kan? 6X. Kemudian X1-nya berapa? 3. 3Y. X1-nya adalah 3. Y2-nya adalah 6. Ya, berarti persamaannya adalah 6X tambah 3Y sama dengan 6. Ini persamaan. Ya. Nah, kamu lihat gambarnya ke bawah. Kurang dari atau lebih dari. Ya. Maka di sini kita tulis 6X tambah 3Y kurang dari sama dengan 3 kali 18 3 kali 6 berapa ya sayang? 18 kan? Sorry. Kita kembalikan lagi. 3 kali 6 adalah 18. Maka persamaan pertidaksamanya adalah 6X tambah 3Y kurang dari sama dengan
Oke, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah titiknya adalah 5,0, ya kan? Kemudian titik satu lagi adalah 0,4. Oke, tadi seperti ini sama ya, Y2X. Berarti Y2-nya berapa? Langsung aja ya, boleh. 4X. Ya, ininya 5 kan, berarti tambah 5. Ya. Dikalikan 4 kali 5 berapa? 20. Tandanya apa? Karena dia juga sama seperti tadi ke bawah, maka dia kurang dari 20. Nyambung ya? Kamu lihat nyambung ya? Berarti ada 2 garis. Kemudian yang perlu kamu ingat itu seperti yang awal tadi ada X lebih dari sama dengan 0. Berarti dia ke arah kanan, ya kan? Berarti persamaan yang ketiga adalah, tulis lagi. Kembali lagi. Persamaan yang ketiga adalah itu X-nya lebih dari sama dengan 0. Persamaan keempat adalah Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Maka kalau kita tulis semuanya adalah daerah yang dihasil itu adalah 6X tambah 3Y kurang dari sama dengan 18. Kemudian 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20. X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, ini jawabannya. Oke ya. Itu untuk contoh berikutnya. Oke. Nah, sekarang Ibu kembalikan lagi yang tadi ya. Sekarang kerjakan di buku tulis, diskusikan dengan teman dan WA. Dan Ibu jika ada kesulitan ya. Hasillah himpunan penyelesaian dari masing-masing empat tidak samaan berikut. Ya. Kamu kerjakan di buku. Ya. Kemudian untuk nomor 5-nya ada juga. Biar pas. Daerah yang diarsir pada gambar di bawah seperti yang barusan Ibu jelaskan. Nah, ini gambarnya. Ya. Oke. Selamat mencoba ya. Cuman Ibu pengen. Ya, kamu coba nanti. Kalau ada pertanyaan langsung WA Ibu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.